turun, maka tegangan outputnya juga akan naik turun seperti penyiar di atas. Jika arus semakin besar, ternyata tegangan DC keluarnya juga ikut turun. Untuk beberapa aplikasi, perubahan tegangan ini cukup mengganggu, sehingga diperlukan komponen aktif yang dapat meregulasi tegangan keluaran ini menjadi stabil. Rangkaian regulator yang paling sederhana ditunjukkan pada gambar 1. Pada rangkaian ini, Zener bekerja pada daerah breakdown sehingga menghasilkan tegangan output yang sama dengan tegangan Zener atau Pout sama dengan PZ. Namun rangkaian ini hanya bermanfaat jika arus beban tidak lebih dari 50 mA. Ini yang tempo lalu mengenai dioda Zener kan sebagai referensi tegangan ataupun stabil tegangan di sini. Tegangan output akan tetap sama dengan PZ gitu kan ya. Prinsip rangkaian satu daya yang seperti ini disebut shunt regulator. Salah satu ciri khasnya adalah komponen regulator yang paralel dengan beban. Ciri lain dari shunt regulator adalah rentan terhadap short circuit. Perhatikan jika Pout berhubung singkat, maka arusnya tetap I sama dengan Pin per R1. Berikut gambar blok diagram dan regulator shunt ya. Jadi yang ini rangkaian pengendali, yang ini rangkaian sampling, yang ini komparator gitu kan ya, yang ini tegangan referensi. Intinya dengan output kalau shunt tadi ya kurang lebih berada dalam paralel dengan tegangan referensi. Saya ulangi, tegangan referensi berada paralel dengan output. Nah, VO lebih Vref, maka arus melalui rangkaian kendali diperbesar sehingga tegangan jatuh pada RS naik. PO kurang dari Vref, arus melalui rangkaian kendali diperkecil sehingga tegangan jatuh pada RS turun. Kemudian kalau Anda lihat dari bawah ke bawah, ini rangkaian dasar regulator shunt ya. Jadi kalau Anda lihat di sini rangkaiannya bahwa tegangan PU sama dengan tegangan PZ ditambah tegangan PBE ya. Jadi kalau Anda lihat di sini di sini PO sama dengan PBE ditambah PZ gitu kan ya. Seperti tadi saya bilang bahwa PO sama PZ ditambah PBE gitu kan ya. Ini PO sama PBE tambah PZ sama aja. PI berkurang, PBE turun, PC1 turun, PRS kurang, PO turun. Kemudian yang kedua, kalau PI berlebih, PBE naik. Ya. PBE naik, nah IC naik, PRS naik, PO naik, gitu kan. Kemudian perbaikan rangkaian dasar regulator shunt seperti ini. Jadi PO-nya adalah PZ ditambah PBE 2 tambah PBE 1. Kemudian di samping regulator shunt ada juga yang disebut regulator seri. Prinsip utama regulator seri seperti rangkaian pada gambar 7. Berikut ini pada rangkaian ini tegangan keluarnya ada PO sama PZ ditambah PBE. Yang ini yang seri ya. Blok diagramnya adalah rangkaian kendali, rangkaian sampling, komparator, tegangan referensi. PO lebih dari Vref, arus melalui rangkaian kendali diperkecil sehingga arus pada beban turun. PO kurang dari Vref, arus melalui rangkaian kendali diperbesar sehingga arus pada beban naik. Ini rangkaian dasar regulator seri. Ya. Jadi PO-nya ini adalah PBE ditambah PZ ya. P berlebih, PB naik, IC naik, IL naik, PO naik. P berkurang, ya, PB turun, IC turun, IL turun, PO turun. Nah, kemudian PBE adalah tegangan basis semester dari transistor Q1 yang besarnya antara 0,2 hingga 0,7 tergantung jenis transistor yang digunakan. Dengan mengawinkan arus IB yang mengalir pada base transistor, dapat dihitung besaran tekanan E2 yang diperlukan adalah E2 sama dengan Pin dikurangi VZ dibagi IZ. Jadi
L2 itu yang ini ya, E2 katakanlah ya, P-in dikurangi PZ dibagi dengan IZ. Jadi kesininya diabaikan IB-nya. Kemudian IZ adalah arus minimum yang diberikan oleh dioda zener untuk mencapai tegangan breakdown. Besar arus didapat diketahui dari datasheet yang besarnya lebih kurang 20 mA. Jika diperlukan satu arus yang lebih besar, tentu penghitungan arus IB pada rangkaian di atas tidak bisa diabaikan lagi, di mana seperti yang diketahui besar arus IC akan berbanding lurus terhadap arus IB atau dimisahkan dengan IC sama beta kali B. Untuk keperluan itu, transistor Q1 yang dipakai bisa diganti dengan transistor Darlington yang biasanya memiliki nilai yang cukup besar. Dengan transistor Darlington, arus base yang kecil bisa menghasilkan IC yang lebih besar. Jadi ini kalau Anda lihat, ini ada rangkaian regulator seri yang lainnya, di mana PO sama dengan katakanlah tegangan R1 tambah tegangan R2. Tegangan R2 sama dengan PZ ditambah dengan R berapa ini? R2 ya, di mana tegangan R2 sama dengan PBE. Jadi dengan demikian katakanlah PBE tambah PZ ya, itu sama dengan P2 sama aja dengan E2 dibagi R1 tambah E2 kali PO. Maka PO sama dengan R1 tambah E2 dibagi dengan E2 ya, dikalikan PBE 2 tambah PZ. Nah, keuntungannya dengan PO dapat diatur dengan nilai resistansi atau maksudnya dengan mengatur harga resistansi. Itu sampai situ untuk regulator tegangan. Anda bisa lihat juga yang ini. Yang ini bisa katakanlah mulai dari sini aja. Yang lainnya udah. Maksud saya ini kan Anda bisa dimulai dari sini udah kan ini yang lalu mengenai dioda ya. Nah, ini kan mengenai dioda dengan filter CLC gitu kan. Tetapi yang akan dibahas di sini adalah regulatornya. Di mana tipe regulator kalau Anda lihat dari sini seperti tadi ada regulator seri, ada regulator paralel atau SAN ya. Nah, dari sini tentunya ini dioda sebagai regulator tegangan, udah juga di dioda zener. Kemudian ini contoh dioda zener sebagai referensi tegangan, contoh angka-angkanya, contoh perhitungannya, dan udah waktu materi dioda zener gitu kan ya. Nah, tentunya yang kita ini kan adalah yang regulator tegangan seri dengan transistor seperti ini ya. Nah, bisa Anda lihat PO-nya PBE ditambah PZ ya, atau Pout sama PZ. Maksud saya Pout sama PZ dikurangi PBE ya. Karena apa? Karena ini negatifnya, ini positifnya, ini negatifnya. Jadi Pout sama PZ dikurangi PBE. Ini ada juga penjelasannya, jika tegangan output naik, tegangan PBE, tegangan basis emitter akan naik menyebabkan transistor Q1 konduksi lebih ya. Karenanya menaikkan tegangan output, akan menaikkan tegangan output. Akibatnya tegangan output dijaga pada level yang konstan. Kemudian di sini jika tegangan output naik, tegangan basis emitter menurun menyebabkan transistor Q1 konduksi berkurang, karenanya mengurangi tegangan output, akibatnya tegangan output dijaga pada level yang konstan. Nah, keuntungan dari rangkaian ini bahwa perubahan arus dioda zener akan berkurang oleh faktor beta. Karenanya efek dari impedansi zener
greatly reduce, berkurang dengan besar dan sangat menstabilkan output yang dijaga gitu. Kemudian yang berikutnya ini contoh dengan hitungannya dengan angka-angka gitu kan ya. Kemudian ini juga sama contoh dengan angka ya. Nah, ini adalah seri regulator tegangan dengan feedback ya. Jadi kalau kita anggap katakanlah ini lengan potensiometer ya, lengan potensial ke bawah R2, dengan potensiometer ke atas R1, maka tentunya dengan output merupakan tegangan di R2 ditambah tegangan di R1, di mana tegangan di R2 sama dengan PBE ditambah PZ. Jadi ini feedback fraction-nya M VF per P out atau R2 dibagi R1 tambah R2, closed loop-nya ya. Kemudian yang ini proteksi short circuit ditambahkan dengan Q3 dan R4 gitu kan ya. Berikutnya adalah contoh dengan angka-angka ini yang tadi yang atas ya. Dan yang ini adalah regulator tegangan paralel atau shunt dari transistor seperti ini. Nah, bahwa BH P out sama PZ ditambah PBE. P out PZ tambah PBE. Kalau yang tadi P out PZ dikurangi PBE gitu kan ya. Ini contoh-contoh dengan angka ya. Kemudian ini regulator tegangan dengan feedbacknya seperti ini ya. Ini pun sama dari bawah, dari lengan ke atas katakanlah misalkan R2, ini R3 atau dianggap RA juga boleh, RA ke atas, ini RB gitu kan ya. Berarti P out tegangan di RA ditambah tegangan di RB, di mana tegangan di RB, PBE Q2 ditambah PZ. Yang ini udah bukan karena ini tube udah jarang sekali. Maka kita lihat ke yang ini. Ini sama regulator tegangan seri yang bisa Anda lihat di situ. Blok diagramnya ada seperti ini. Ini kontrol element, kemudian sampling, kemudian komparator, kemudian tegangan referensi, gitu kan ya. Ini contoh rangkaiannya ya sama seperti tadi. Ini contoh hitungannya. Ini katakanlah perbaikan dari regulator tegangan seri, yaitu tadi juga udah ya, yang ini. Ini rumusnya tadi juga udah. Nah ini dengan op-amp ya. Jadi yang dengan op-amp itu bahwa tegangan PZ sama dengan tegangan positif input op-amp sama dengan tegangan negatif input op-amp sama dengan R2. Jadi tegangan di R2 sama dengan PZ ya. Maka dengan output dengan R1 tambah dengan R2. Ini contoh dengan angka. Ini dengan pembatas arus yaitu tambah Q2 dan RSC. Ini juga sama, pembatas arus ya. Oh, lihat di judulnya, fallback limiting, pembatas arus. Cuma yang ini ditambahkan dengan op-amp atau dengan menggunakan op-amp maksud saya. Ini yang
paralel, kontrol elemen, rangkaian sampling, komparator dengan referensi. Rangkaian yang sederhananya adalah seperti ini ya. PL, PC tambah PBE. Ini contoh, sorry. Ya, ini contoh hitungannya ada. Ya, kemudian yang ini kata perbaikan dari regulator dengan seri, yaitu bahwa PO sama dengan PZ ditambah PBE tambah PBE ya. PZ tambah PB2 PB1 gitu kan ya. Kemudian yang ini pakai of M ya. Sama ya, karena tegangan PZ sama dengan positif input sama dengan negatif input sama dengan R2. Berarti tegangan PO sama dengan R1 tambah R2, di mana R2-nya sama dengan PZ. Ini udah soal ya. Baik, sampai situ kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Maaf, ada yang ditanyakan nggak? Ya, silakan. Silakan Arif. Gerbang logika. Tadi yang halaman mana? M. Yang slide yang mana? Oh, slide yang dijelaskan sama saya, kira-kira di halaman berapa? Kalau boleh ini. Gerbang logika. Yang regulator tegangan, ya. Terus yang mau ditanyakan yang mana, halaman berapanya? Regulator seri atau SAN dulu. Nah kan dari situ bisa lihat halamannya. Of M. Yang of M yang halaman berapa? Halaman 3. Apakah yang ini bukan? Yang ini bukan? Halo? Ini juga kan katakanlah regulator tegangan. Kenapa regulator tegangan? Karena tegangan di sininya akan tetap konstan walaupun tegangan di sini berubah-ubah ya. Berapa konstannya tegangan di sini? Konstannya tegangan di sini adalah tegangan di R1 ditambah tegangan di R2. Tegangan di R2-nya sama dengan tegangan PZ gitu kan. PZ kan tegangannya tetap ya. Kalau PZ diketahui 12 volt, misal ya, ini 12 volt. Kemudian di sini misal 1 kilo, di sini 1 kilo gitu kan ya. Berarti PO tetap 24 volt ya. Karena rumusnya kalau Anda lihat kan 1 ditambah R1 dibagi R2 kali PZ ya. Kalau 1 kilo kan berarti dalam kurung jadi 2 ya. 2 kali 12 berarti 24. Di sini walaupun tegangannya katakanlah dari 25 ke 40, di sini tetap sama dengan 24. Ambil contoh seperti itu. Itu pertanyaannya atau yang mana? Atau gimana maksudnya? Yang mau ditanyakan? Yang segitiga ini.
Ini namanya op-amp ya. Kita belum masuk materi ini, cuma ini ada tambahan kan sebenarnya hanya dengan transistor aja ya. Jadi ini hanya tambahan aja, regulator tegangan ditambahkan dengan op-amp gitu kan ya. Intinya kalau nanti ini nggak mungkin sampai op-amp ya. Cuma tambahan pakai regulator. Regulator itu selain transistor ya, pengaturannya bisa juga pakai op-amp gitu kan ya. Kalau yang di atas-atas kan hanya op-amp aja ya. Jadi Anda bisa lihat ke atas kan ini hanya menggunakan op-amp aja. Maksudnya hanya menggunakan transistor aja tanpa op-amp ya. Ini transistor. Ini transistor gitu kan ya. Ini transistor. Atau mungkin juga kalau yang mana lagi, yang bawah juga kan semua transistor ya. Mana yang sun tuh, yang sun. Nah, ini kan transistor aja. Ini juga transistor aja. Nah, baru ke bawah kita tambahkan ini transistor. Ini juga transistor ya. Baru ke bawah ditambahkan op-amp gitu kan ya. Dengan kalau pakai op-amp gimana gitu kan. Begitu kira-kira. Oke. Ada lagi nggak barangkali? Yang lain ada yang ditanyakan lagi nggak? Ada lagi nggak? Halo? Kalau nggak ada, mungkin ini tugas. Nah, tugas yang satu gampang ya. Tentukan tegangan output PO dari rangkaian di bawah. Tegangan PO adalah PZ tambah PBE, gitu kan ya. Nah, PBE-nya kita anggap aja ya, yang umum, yaitu PBE sama dengan 0,7 ya. Jadi PO, saya ulang. Kalau yang ini PO sama PZ dikurangi PBE gitu kan, dikurangi PBE gitu kan ya. Berarti kalau PB-nya 0,7 berarti PO 8,3 dikurangi 0,7 katakanlah berarti 7,6 gitu kan ya. Sama halnya untuk yang bawah. Yang bawah kan berapa PO? PO ada tegangan di 3,3 ditambah tegangan di 2,2. Tegangan di 2,2 ada 10 tambah yang ini PBE gitu kan. Jadi kurang lebih 3,3 dibagi 2,2 gitu kan. Saya ulang, PO sama 3,3 dibagi 2, saya ulang, 3,3 ditambah 2,22 dibagi dengan 2,22 dikalikan 10 ditambah 0,7 gitu kan ya. Nah, kalinya dalam kurung 10 tambah 0,7. Jadi kali 10,7 gitu. Ini pun gampang ya. Karena apa? Karena tegangan di sini sama dengan tegangan di sini. Berarti PO katakanlah 12 per 8,2 kali 10 ditambah 10 gitu aja. Nah, yang agak lama mungkin ngitung yang ini. Hitung yang nomor 4. Nah, nomor 4 kan tegangan di sini sama dengan tegangan ini tambah tegangan di sini. Dimana tegangan di 330 sama dengan di sini PBE-nya 0,75. Kemudian PZ-nya adalah 15 gitu kan ya. PO-nya udah dikasih tahu 21. Tinggal yang dicari R ya. Berarti nantinya R ditambah 330 dibagi 330 dikalikan tadi 0,75 tambah 15 atau dikalikan 15,75 sama dengan 21 ya. Berarti nanti R-nya bisa dicari gitu. Kemudian PZ itu katakanlah IZ kali PZ. PZ-nya udah ada 15, IZ-nya yang dicari. IZ-nya harus dari sini ditambah IC1 gitu. PQ1 tentunya PQ1 IC dikalikan PCE. Maksud saya IC1 kali PCE1.
PQ2, IC2 dikalikan PCE2 gitu kan. Tinggal cari PCE2-nya berapa ya. PCE2-nya kalau di sini 21, di sini PIN-nya 30, berarti PC2-nya 30 dikurangi 21 gitu kan ya, 9. 9 kali IC1, IC1-nya ya cari aja gitu kan ya. Oke. Sampai situ dulu ada yang ditanyakan nggak? Halo? Halo, ada yang ditanyakan nggak? Halo? Ada yang ditanyakan nggak? Wisnu, barangkali ada pertanyaan untuk semuanya? Kalau dari saya sih, Gimana? kalau Yang dari lain? saya tidak, Pak. Yang lain, barangkali yang lain. Ini yang lab satu orang siapa? Boleh ini nggak? Daripada saya absen satu-satu lagi. Ini kan ada 2-3 nih. Satu orang yang lab siapa? Muhammad Reza William Aksan. Farhan. Siapa? Muhammad Daditya Farhan. Hadir, Pak. Ada. Oh. Pak, minta izin, Pak. Baterai saya habis. Ada pertanyaan lagi nggak? Yang lain barangkali. Halo. Baik, kalau nggak ada, Anda kerjakan tugasnya. Ini jam 12 ya. Dikumpul paling telat setengah 3, 14.30 ya. Itu pun kelamaan kan, Anda nomor 1, 2, 3 itu udah tuntas 5 menit juga kan ya. 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 Tinggal nomor 4-nya yang agak mungkin perlu waktu mungkin 25 menitan gitu kan ya. Ini kan waktu baru jam 12 Anda lanjutkan, jadi nanti dikumpul paling telat jam 2.30. Ya, dipahami tugasnya? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan lagi dan nggak ada yang mau disampaikan, tadi saya cukupkan sampai sini gitu kan. Nggak ada ya? Oke? Ya, Irfan. Nah, bisa nggak kita untuk UTS, kita adakan katakanlah pertemuan sebelum UTS, untuk bahas kisi-kisi lah. Saya belum bikin ancer-ancernya gitu kan ya. Bisa Jumat sore, bisa katakanlah Sabtu gitu kan ya. Bisa nggak kira-kira? Ya, nanti saya ngasih info ke Anda gitu kan ya. Gitu ya. Bisa kemungkinannya katakanlah Jumat sore atau Sabtu lah, Sabtu jam berapa mungkin kita ini gitu kan ya. Karena sampai saat ini saya masih belum apa ya yang mau ngasih soal kayak apa gitu kan yang belum ini. Pengennya sih saya yang apa ngoreksinya nggak terlalu jelimet gitu kan. Gitu pengennya gitu, tapi kalau apa daya kalau misalkan nanti buat soalnya susah berarti yang esai lagi aja gitu kan ya. Gitu. Tadinya pengen berganda dulu gitu, saya usahain biar ngoreksinya lebih cepat gitu. Ya. Makanya saya mau minta waktu kira-kira Jumat atau Sabtu gitu kita lakukan kisi-kisi. Gimana? Bisa? Kayak gitu aja. Halo?
Irfan, yang lain gimana? Pak, untuk UTS-nya offline atau online, Pak? Saya ngajuin online. Ngajuin online ya. Kalau offline masalahnya soalnya harus fotokopi ya. Besok katanya gitu. Kalau online kan nggak harus difotokopi gitu kan ya. Gitu. Ya, baik Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Atau yang mau disampaikan? Dari saya tidak ada, Pak. Baik, kalau gitu ditunggu kumpulan tugasnya sampai dengan jam 2.30. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.